الحمد لله على كل حال، الموصوف بصفات العظمة والجلال، الأحد الصمد الحي القيوم الكبير المتعال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والجمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون ويا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Iblis adalah makhluk yang cerdas. Iblis adalah makhluk yang cerdas. Dan saking cerdasnya iblis, dia tahu bagaimana cara dia menyesatkan seorang yang mulia di sisi Allah, sehingga orang mulia tersebut berhasil dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Dan kita tahu ini semua adalah kisahnya Nabi Adam alaihi salam. Tidak cukup sampai situ. Kecerdasan iblis, dia mengerti bagaimana cara termudah agar anak cucu Adam bisa mengikuti jejaknya, bisa mengikuti nasibnya, yaitu masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya adalah kenapa? Jika ada pertanyaan, bagaimana iblis bisa menyesatkan kaum manusia, umatnya Nabi Adam? Maka jawabannya adalah selama manusia, selama anak cucu Adam masih memiliki hati di dalam dirinya, masih memiliki nurani di dalam dirinya, maka tidak akan pernah manusia tersebut dikatakan seorang makhluk yang kuat, melainkan mereka hanya seorang makhluk yang lemah, yang mudah terombang-ambing, mudah digeret, mudah dibawa ke sana sini. Dan itu semua karena hati yang ada dalam diri manusia. Oleh karenanya para jemaah, kita sering melihat banyak di antara saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang notabene mereka adalah seorang muslim. Tatkala mereka diberikan contoh, tatkala mereka diberikan nasihat tentang kebaikan, "Hei bro, ayo sholat. Hei bro, jangan nongkrong terus, sudah azan, ayo sholat. Jangan berzina, jangan makan harta anak yatim, jangan makan harta riba." Kemudian apa yang kita terima dari mereka, Pak? Nggak usah ngurus hidup saya, urus saja hidup kamu sendiri. Ini adalah jawaban yang sering kita terima. Tidak cukup sampai situ, tidak cukup sampai situ. Bahkan di antara mereka ada yang jauh lebih membangkang dari perkataan ini. Tatkala dinasihati, sudah mengatakan urus saja diri kamu sendiri, ditambah dengan kata-kata, "Nggak apa-apa, saya masih bermaksiat. Nggak apa-apa, saya masih nggak sholat. Yang penting hati saya baik. Yang penting hati saya bersih." Maka ma'asyur muslimin azanillahu wa iyyakum, sebagai seorang muslim yang ketika kita mengaku diri kita seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya kita sedih mendengar ucapan-ucapan saudara kita yang seperti ini. Sedih bukan karena nasihat kita tidak diterima, bukan. Sedih bukan karena nasihat kita tidak didengarkan, bukan. Kita harus sedih bahwa mungkin saudara-saudara kita tersebut belum mengerti bahwa dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna abghadal kalam ila Allah an yaqula ar-rajulu lil-rajuli ittaqillah wa yaqulu 'alaika bi nafsik." Sungguh perkataan yang paling dibenci Allah kata baginda Nabi. Panutan kita semua, kita sepakat. Kata beliau, kalimat yang paling dibenci Allah adalah tatkala seseorang menasihati kebaikan, "Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah." Kemudian dijawab oleh orang tersebut, "Urus saja diri kamu sendiri, alaika binafsik." Maka ini adalah perkataan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga mungkin harus kasihan bagi para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengetahui bahwa hati seseorang tidaklah dikatakan bersih tatkala masih melakukan kemaksiatan. Karena argumen ini, statement ini sudah pernah dibantah oleh baginda Nabi SAW. Dulu para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ayyun nasi afdal? Manusia mana sih yang paling afdal?" Apa jawaban Nabi SAW? "Kullu makhmumil qalb saduqul lisan." Yaitu adalah orang-orang yang hatinya selalu tersapukan, lisannya selalu jujur. Kata para sahabat, "Saduqul lisan na'rifu ya Rasulullah, wa ma makhmumul qalb?" Kalau masalah lisan jujur, kami ngerti maksudnya ya Rasul. Tapi apa wahai Rasul maksud dari hati yang tersapu? Karena makhmum dalam bahasa artinya tersapu. Makanya sahabat bingung, hati kok tersapu?
Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah huwan naqiyyut taqi. Maksudnya adalah hati yang bersih. Tidak cukup sampai situ, Nabi masih melanjutkan. Apa itu hati yang bersih? Nabi melanjutkan, la itsma fihi wala bagh wala ghil wala hasad. Hati yang bersih adalah hati yang di dalamnya tidak ada dosa, tidak ada kedengkian, kedongkolan, tidak ada hasad. Maka sekarang kita kembali bertanya, apakah ketika seseorang dinasehati kebaikan kemudian mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, urus saja diri kamu sendiri, kita akan menganggap orang tersebut hatinya bersih? Maka jawabannya jelas tidak. Apakah kita akan menganggap bahwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kita katakan hatinya bersih? Maka sekali-kali jawabannya adalah tidak. Maka berbantahkanlah statement-statement yang mereka katakan. Tidak cukup sampai situ. Sudah mereka mengatakan urus saja diri kamu sendiri, mengaku hatinya bersih, kemudian mereka bangga dengan maksiat dan kemungkaran yang mereka lakukan. Maka ingat, mungkin mereka pula belum mengerti bahwa dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Kullu nasi, kullu ummati mu'afa, illa al-mujahirin." Seluruh umatku, setiap umatku semuanya pasti akan diampuni oleh Allah. Tapi Nabi memberikan pengecualian satu saja. Siapa itu? Illa al-mujahirin. Yaitu mereka yang terang-terangan bangga memamerkan apa yang dilakukannya, dan yang apa yang dilakukannya adalah sebuah kemungkaran. Mereka bangga akan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka bangga akan kemungkaran yang mereka laksanakan. Tidak cukup sampai situ. Kita lihat bagaimana pintarnya iblis dan cerdasnya iblis mengganggu anak Adam. Setelah mereka sedemikian rupa, yang paling akhir adalah, ini adalah misi terakhir iblis, yaitu membuat seorang muslim keluar dari agamanya. Bagaimana cara iblis melakukan hal tersebut? Iblis cerdas. Iblis tidak serta-merta menyuruh kita untuk, wahai fulan, sudahlah keluar saja dari agama Islam. Tidak. Iblis melakukannya dengan cara yang sangat halus. Berapa banyak di antara kaum muslimin ketika sudah dinasihati kebaikan, didakwahi kebenaran, kemudian dia justru tersinggung dan balik memerangi dakwah saudara muslimnya sendiri, dan balik memerangi syariat agamanya sendiri. Maka ketahuilah, para ulama sepakat, muslim manapun yang membenci syariat agamanya sendiri, atau minimal meyakini bahwa ada syariat yang jauh lebih agung dan mulia dibanding syariatnya Allah dan Rasul, satu saja dari apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, maka ketahuilah seorang muslim tersebut sudah keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Maka sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, seluruh ibadahnya tidak sah sampai dia mengucapkan syahadat kembali. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Yang kami takutkan adalah apabila kita sampai kepada derajat akhir ini, dan ini adalah misi tersuksesnya iblis, yaitu membawa para umat manusia menuju neraka jahanam yang sudah ditentukan oleh Allah ketika penciptaan langit dan bumi. Oleh karenanya, Islam sendiri adalah agama yang adil. Islam sudah memberikan catatan-catatan, Islam sudah memberikan cara-cara agar apa? Agar hati kita selalu bersih. Bukankah kita mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadisnya sangat populer sekali, sudah viral di kalangan kita. Apa itu? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada fisik kita, wala ila suwarikum, tidak juga kepada rupa kita, ketampanan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kita dan perbuatan-perbuatan kita. Kita harus mengetahui para jemaah bahwa para ulama sudah menyusun, sudah mendefinisikan bahwa tidak dikatakan seseorang beriman secara sempurna kepada Allah dan Rasulnya sampai memenuhi 3 definisi dari beriman. Apa itu? Yang pertama adalah seseorang akan dikatakan beriman kepada Allah tatkala dia melakukan at-tasdiq bil qalb. Dia meyakini keimanan tersebut dalam hatinya. Yang kedua apa? Wal aqrar bil lisan, mengikrarkan keimanannya dengan lisan. Yang ketiga wal amal bil jawarih. Ini yang juga tidak kalah penting. Yang ketiga adalah dilakukan dengan seluruh perbuatan dan amalan-amalannya. Jadi bukan hanya sebatas di lisan, bukan hanya sebatas di hati, dan juga bukan hanya sebatas diamalkan tanpa meyakini bahwa Allah dan Rasulnya adalah mereka yang berhak untuk diikuti, untuk diprioritaskan. Ketiga hal ini harus ada pada diri seorang muslim. Ketika seorang muslim hanya meyakini dalam hatinya, tidak mau mengikrarkan, tidak mau bersyahadat, maka batal keislamannya.
Ketika seorang muslim hanya mengikrarkan syahadatnya di lisan, mengikrarkan keimanan di lisan, namun hatinya menolak, maka ini adalah orang-orang munafik. Maka ini adalah orang-orang munafik. Dan kasus seperti ini, wala'iyadzubillah, subhanallah, kita temukan banyak sekali di akhir zaman seperti ini. Terutama di sosial media kita, di YouTube, di TikTok, di Instagram, semua komentarnya yang mengaku muslim katanya, mereka mencaci maki agamanya sendiri. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bagaimana kasus saudara-saudara kita di Palestina, yang tentunya kita semuanya sepakat bahwa mereka adalah bangsa yang dijajah, bangsa yang diinjak-injak, diblokade sekian tahun. Kemudian ketika mereka sekali saja menyerang mereka, manusia-manusia laknatullah tersebut, berapa banyak di antara kita yang masih menganggap, oh Hamas ini adalah teroris, Palestina ini orang-orang teroris, bumi hanguskan saja, tidak mengerti toleransi, tidak mau berdamai dengan orang-orang Israel. Maka ketahuilah, mungkin orang tersebut belum mengerti dan belum bisa membedakan mana terorisme dan mana bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaan untuk negaranya sendiri. Kita harus mengerti bahwa apa yang dilakukan saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang memperjuangkan bangsanya sendiri dan memperjuangkan agama mereka sendiri, bukan hanya agama Islam. Bahkan orang-orang Nasrani pun yang tinggal di Palestina, mereka juga memperjuangkan. Kalau kita sebagai seorang muslim mengatakan mereka adalah teroris, orang-orang Palestina yang membela kemerdekaannya adalah seorang teroris, orang-orang teroris, kenapa kita tidak mengatakan kepada Jenderal Ahmad Yani, tidak mengatakan kepada Bung Karno, tidak mengatakan kepada Patri Murad, kepada Imam Bonjol, mereka semua juga teroris? Kenapa? Karena mereka membela negara Indonesia dari para kaum penjajah. Lalu mengapa berbeda? Apakah ini hakikat kita sebagai seorang muslim? Maka pertanyaan ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kapanpun, hingga kita ini sebagai umat Islam mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal sampai kita benar-benar mengikuti mereka secara sempurna. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali dalam hadisnya, apa kata beliau? La tattabi'unna sanadal ladzina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian nanti umat Islam di akhir zaman akan mengikuti mereka orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking mungkin jengkelnya, beliau mengatakan dalam hadis tersebut, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhu. Sampai-sampai ketika mereka ini masuk ke dalam lubang sarang dhab itu adalah sejenis kadal di huruf. Kalau kita nyebutnya kadal huruf, itu lubangnya sangat kecil sekali. Sampai-sampai ketika para kaum-kaum tersebut masuk ke dalam lubang itu, kita sebagai seorang muslim tetap akan ikut. Saking bodohnya kita hidup di zaman yang penuh kemungkaran ini. Kemudian para sahabat bertanya, "Qul ya Rasulullah, al-yahud wal nasara?" Wahai Rasulullah, apakah maksudnya itu kita akan mengikuti mereka-mereka para kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Nasrani? Apa kata Nabi? Faman, emang siapa lagi? Maka aneh sekali jika hari ini kita masih membanggakan mereka. Bukankah hari ini kita sudah dijajah? Dan sejak dulu bangsa kita dan umat kita sudah dijajah. Perbedaannya adalah zaman dahulu dijajahnya dengan peperangan, tapi hari ini kita dijajah dengan pemikiran. Zaman dahulu kita mendapati Nabi melakukan ghazwah Badar, ghazwah Uhud, ghazwah Badar, dan ghazwah yang lainnya. Tapi hari ini kita mendapati kita sedang ghazwul fikr, peperangan pemikiran. Maka peperangan kita bukanlah seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, tapi bagaimana kita bisa memerangi diri kita dari pemikiran-pemikiran Islamofobia, orang-orang yang membenci agama Islam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kiranya kalau kita belum mampu untuk menjadi orang yang taat, maka minimal sekali jangan pernah sekali-kali kita menjadi pengkhianat. Siapa itu para pengkhianat? Mereka yang mengkhianati agamanya sendiri, mengkhianati dakwah saudara muslimnya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mencela, dengan cara mencaci maki, dengan cara tidak terima dengan apa yang Allah Rasulnya sabdakan.
dengan Allah, dengan apa yang Allah firmankan dan Rasulnya sabdakan. Maka jangan pernah menjadi seorang pengkhianat. Kita mungkin pernah tahu sebuah kisah ketika dinasti Mataram Islam di Jogja sana. Ketika zaman kejayaan Sultan Agung memiliki seorang temenggung yang ketika Sultan Agung memerintahkan untuk berjihad melawan VOC, melawan para Belanda, Tumenggung ini melakukan pengkhianatan dengan kong kali kong para Belanda tersebut. Akhirnya ketika sudah ditemukan pengkhianat tersebut, kalau kita ingin telisik sejarahnya, Tumenggung tersebut dikubur dengan cara yang tidak wajar. Dikubur di anak tangga menuju pemakaman di Imogiri sana, di Jogja. Ini adalah pengkhianat ketika di dunia. Lantas bagaimana seorang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Maka Allah jawab dalam Al-Quran, Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu tempatnya adalah di paling bawah, jurang paling bawah yang ada di dalam neraka. Lebih rendah posisinya dibandingkan orang-orang kafir. Jika ini adalah orang kafir, maka di bawahnya adalah orang munafik. Saking hinanya seorang pengkhianat, saking hinanya hidupnya seorang pengkhianat, ia tidak diakui oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Hal serupa yang dirasakan oleh tumenggungnya Sultan Agung. Wal'iyadzubillah, tsumma ma'asyiral muslimin a'azinallahu wa iyyakum. Ini bukan tindakan anti perasaan. Ini bukan tindakan mengkafir-kafirkan. Bangsa dan umat kita ini sedang sakit. Sakit akan korupsi, sakit akan menyontek agama lain, menyontek bangsa lain. Agama kita ini sudah punya budaya, agama kita ini sudah punya ajaran dan undang-undang sendiri. Maka lestarikan dulu undang-undang dan syariat serta budaya yang ada dalam agama kita. Maka kembali lagi kita ingat perkataan Imam Syafi'i, kalau kita belum mampu menjadi garda terdepan untuk membela agama kita, maka minimal sekali jangan pernah menjadi penghancur bagi agama kita sendiri. Cara kemudian para jemaah, insya Allah yang terakhir disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan ada sebuah hadis yang mengisahkan kurang lebih seperti ini, bahwa ternyata yang mampu memberikan syafaat bukan hanya Nabi saja, bahkan teman-teman kita semua muslim, mereka juga mampu memberikan syafaat. Oleh karenanya, kalau kita belum bisa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka minimal bergaullah dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini dikisahkan dalam tafsir tersebut. Apa kata Imam Al-Baghawi menukilkan sebuah hadis, idza dakhala ahlul jannati ilal jannah wa ahlun nari ilan nar. Ketika nanti para penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, fa inna rajulan min ahlil jannati yaqul, maka nanti akan ada penduduk surga yang akan mengatakan, apa yang dia katakan? Ya Rabb, aina sahibi fulan, aina sadiqi fulan, la arahu ma'ana fil jannah. Wahai Tuhanku, mana temanku fulan, mana sahabatku fulan, kok aku enggak lihat dia di surga bersamaku? Kata Allah, huwa finnar, itu dia ada di neraka, kata Allah SWT. Kemudian fayaqulu hadzal mu'min tadi mengatakan kembali, Ya Rabb, la tastakmilu ladzatihi bil jannah illa biwujudi sadiqi fulan ma'an. Wahai Tuhanku, sungguh tidak akan sempurna kenikmatanku di surga ini sampai adanya temanku dan sahabatku di sisiku. Fayaqulullahu azza wa jalla bidzalika as-sadiq wa yukhraj minan nar. Kemudian Allah memerintahkan temannya tersebut supaya keluar dari neraka untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika teman tersebut sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, indaha yasihu ahlin nar. Maka para penduduk neraka berteriak. Mereka mengatakan apa? Man syafa'alahu? Loh, siapa yang kasih syafaat ke dia? Syafa'alahu al-anbiya wal mursalin? Apakah para nabi dan rasul yang memberikan syafaat kepada dirinya? Qala la, yuqalu la, dikatakan kepada mereka enggak. Akhuhu syahid? La, apakah bapaknya syahid? Saudaranya dia syahid? Dikatakan kembali kepada mereka enggak. Faman syafa'alahu? Lalu siapa yang memberikan syafaat kepada orang tersebut? Yuqalu lahum, malaikat berkata kepada mereka yang ahli neraka tersebut, syafa'alahu sadiquhu as-salih. Yang memberikan syafaatnya adalah temannya yang saleh. Wa indaha yasihu ahli an-nar wa yaqulun fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamid. Maka seketika itu semua penduduk neraka semuanya teriak, kalau gitu kami enggak punya pemberi syafaat seorang pun.
Dan kami juga punya seorang teman yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ini adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia tidak pernah berteman dengan orang-orang saleh, maka dia tidak berhak mendapatkan syafaat dari teman-teman yang saleh. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Terakhir dari kami, katakan kepada mereka, musuh-musuh Islam, apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, katakan kepada mereka, kau boleh menghancurkan masjid kami, kau boleh menghancurkan diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, silahkan. Tapi katakan kepada mereka, kau tidak pernah mampu menghancurkan iman-iman di diri kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيه ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعل آخرته رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان وفي بلادنا هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا